Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan Muat TV. Kesempatan hari ini, alhamdulillah saya kedatangan tamu istimewa, Ustadz Jamaluddin. Beliau lama mukim di Mesir, di Kairo. Cukup bukan lama lagi karena beliau 19 tahun berada di Mesir dan alhamdulillah S1, S2 dan sekarang sedang menyelesaikan S3. Begitu ya Ustadz Jamal. Selamat datang Ustadz Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Beliau sudah 3 hari di Metro dan ini kali pertama ya Tad ya? Di Sumatera. Pertama kali mendarat di Sumatera. Iya. Dan mudah-mudahan nanti tidak hanya sekarang atau hari ini, tapi ke depan kita bisa terus bersilaturahim, berbagi ilmu, pengalaman Ustadz Jamal selama di Mesir tentunya. Pemirsa Muat TV, hari ini kita akan bincang-bincang santai tentang bagaimana proses pembelajaran di Mesir, dan gambaran bagaimana belajar di Mesir ya Tan. Nah, mohon nanti Ustadz Jamal bisa memberikan kepada kita semua warga Muhammadiyah dan Muat TV tentang prospek, tentang situasi dan kondisi Mesir kan begitu. Namun sebelum itu saya kenalkan sekilas gitu tentang Ustadz Jamal ya. Beliau S1, S2 dan S3 di Mesir. Aslinya Bandung ya Tad ya. Aslinya Bandung. Beliau masih muda tapi luar biasa. Lahir tahun 1981. Sudah berkeluarga. Jadi jangan berharap yang masih gadis untuk melirik gitu ya. Karena kedua boleh ya. Amin amin. Baik, Ustadz Jamal, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih sesungguhnya gambaran belajar di Al-Azhar Kairo. Ini sobat tahu nanti anak-anak muda kita juga ada yang punya cita-cita belajar di Al-Azhar Kairo Mesir. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi man sara ala najihi wa iqtafa. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Ali Musyafa. Sama-sama. Telah memberikan waktunya untuk silaturahim ke Lampung. Sejujurnya ini pertama kali saya mendarat di Sumatera. Nah, biasanya mengudara kalau di Sumatera itu. Gitu ya. Lewat aja. Jadi nggak sempat mampir ya? Nggak sempat mampir. Udah sekitar 40 kali saya mengudara di Sumatera gitu, melewati Sumatera. Tapi yang mendaratnya baru hari sekarang ini. Dan atas undangan dari Sekolah Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Alhamdulillah. Sangat luar biasa. Bagi saya sebuah kebahagiaan. Terkait kuliah di Al-Azhar, mungkin orang bertanya apa sih kelebihan kita kalau kuliah di sana? Ya. Ya, orang kadang melihat ya mungkin sama saja kuliah di mana itu, mau di Indonesia, di Mesir, di luar negeri yang lain juga sama aja. Saya alhamdulillah sudah lama di Mesir dan saya merasakan kuliah di luar negeri itu sedikit berbeda. Jadi kalau di negara Arab ya, khususnya Mesir, saya mendapatkan setidaknya 3 hal yang akan didapatkan oleh seseorang kalau kuliah di Al-Azhar. Apa itu Ustadz? Yang pertama itu hafalan Al-Quran. Karena Syekhul Azhar, Syekh Muhammad Tantawi rahimahullah, Syekh Azhar yang sebelum Syekh Ahmad Tantawi, beliau mengatakan laisa azhariyan man la yahfazul Quran. Bukan orang Azhar kalau nggak hafal Quran. Subhanallah. Dari situlah di sana. Saya juga alumni Mesir. Ya, alumni Mesir. LC. Lulus Covid. Ya, lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua bahasa Arab. Kita kan di Indonesia juga saya pernah belajar bahasa Arab lumayan lama ya. Saya 8 tahun. Tapi saya merasakan bahasa Arab itu ya butuh ada feel-nya gitu. Dan itu bisa kita rasakan ketika kita berada di negara yang memang ngobrolnya bahasa Arab. Iya.
betul. Jadi gimana orang Arab canda kita jadi tahu gitu. Gimana orang Arab basa-basi kita jadi tahu. Nah ini dalam buku nggak ada. Dan itu kira-kira butuh waktu. Kalau kita S1 itu selesai S1 bahasa Arab insya Allah memadai gitu. Sebetulnya kalau mau serius belajar ya 6 bulan sudah cukup. 6 bulan ya. 6 bulan cukup. Sebetulnya bukan sesuatu yang sulit ya. Bukan sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena memang kita interaksi tiap hari sama orang Arab langsung. Saya alhamdulillah 6 bulan pertama itu ya pokoknya semua bumbu dapur tuh saya tahu dalam bahasa Arab. Gitu ya. Karena memang terpaksa harus belajar. Belajar ya. Yang barang-barang ada di warung apapun namanya dalam bahasa Arabnya tahu. Kenapa? Karena terpaksa kita harus belajar. Harus belajar. Gitu. Iya. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah keilmuan. Bicara keilmuan ini ya Al-Azhar dikenal dengan kiblat ilmu. Yang mengatakan kiblat ilmu itu bukan saya tapi memang ulama besar, bahkan sekalipun ulama-ulama yang ada di dunia ini sering mengatakan kalau mau belajar pergilah ke kiblat ilmu. Kemana? Ke Mesir. Dan itu sudah tradisi ribuan tahun itu. Sudah tradisi yang sangat lama sekali karena memang dulu ketika Andalusia hancur, Baghdad hancur, para ulama itu banyak perginya ke Mesir. Makanya ulama-ulama besar di Mesir itu kayaknya nggak ada ujungnya. Setiap jengkal itu kalau ke Sayyidah Aisyah, daerah Sayyidah Aisyah, kuburan para ulama itu banyak banget. Baik. Itu biasa. Secara singkat. Ya, 3 hal yang penting gitu, dan insya Allah itu akan didapat ketika kita kuliah di luar negeri atau terkhusus di Mesir. Baik, Ustadz, tadi bicara bahasa Arab dan hafalan Al-Quran. Mungkin bisa disampaikan pentingnya kita belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ini seperti apa ini, Ustaz? Mungkin kalau kita bicara dari sisi Islam, saya kira masyarakat sudah clear. Kita bicara dari sisi lain. Ya. Dulu orang orientalis namanya Jensen nulis buku Militan Islam. Diterjemahkan dalam bahasa Arab Al-Islam As-Sauri. Buku itu sempat dilarang untuk beredar. Kenapa? Kalau buku itu beredar, khususnya di umat Islam, nanti umat Islam itu bakal kembali ke agamanya. Dan umat Islam bakal cinta dengan bahasa Arab, cinta kepada Al-Quran. Dan ini bahaya. Ya. Ringkas cerita, dalam buku ini diceritakan orang Eropa ini ingin tahu kekuatan umat Islam zaman dulu. Kekuatannya apa? Mereka coba mengkaji, dan setelah mereka kaji, mereka menemukan bahwa sistem pendidikan dalam Islam itu yang berbahaya. Apa sistem pendidikan? Jadi anak kecil dalam Islam dulu, masa kemasan, usia anak 3 tahun udah bisa ngobrol sampai 5 tahun, 6 tahun mereka diwajibkan hafal Quran. Dan buktinya 5 tahun, 6 tahun hafal Quran. Saya tinggal di Mesir, di daerah Giza, itu guru saya Syekh, anak-anaknya itu sampai terkecil 6 tahun, 5 tahun tuh semuanya sudah anak semuanya udah selesai hafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Di situ tetangga saya usia 5 tahun sudah bahkan juara nasional nomor 1 untuk anak-anak. Artinya itu anak-anak Islam saat itu seperti itu. Dan kalau saya mengambil ibrah tadi bahwa Al-Quran kemudian bahasa Arab itu menjadi satu hal yang sangat fundamental lah gitu ya. Untuk harus dikuasai, harus benar-benar dicintai oleh umat Islam kan begitu. Baik Ustadz, nah kita juga mungkin ke depan gitu, berharap bahwa anak-anak kita, siswa-siswi kita, kemudian warga Islam gitu ya, keluarga besar Islam gitu, itu juga punya harapan untuk bisa hafal Al-Quran, bacaan Al-Qurannya baik dan benar gitu, juga bisa menghafal secara cepat. Nah ini mungkin bisa diberikan gambaran program-program khusus gitu yang ada di Mesir, yang itu nanti bisa diduplikasi atau bahkan kita bisa adopsi atau kita bisa ke Mesir ya Ustaz ya. Kita bisa ke Mesir untuk melakukan itu. Untuk program kebetulan ya saya ada kerjasama beberapa sekolah level internasional yang ada di Indonesia. Sebetulnya permasalahan awalnya ketika mereka ada rasa kejenuhan ketika study tour ke Eropa, ke negara-negara lain, mereka pengen yang sedikit berbeda, yang Islam. Akhirnya kita adakan di Mesir dan ternyata luar biasa. Sekolah-sekolah di Indonesia yang taraf internasional mereka senang sekali dengan kegiatan ini. Alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun. Saya dengan rekan saya namanya Ustaz Firdaus, kita adakan program Islamic Study Tour atau bahasa lainnya Mukim Tahfiz dan bahasa Arab intensif.
Itu ada berapa paketnya? Ada berapa hari atau berapa minggu? Ya. Yang paling lama itu 3 bulan. 3 bulan. Ya, untuk kemarin dari Purwokerto Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School itu mereka dari 103 anak, 69 itu selesai 30 juz. Alhamdulillah, masya Allah. Itu hafal atau setoran saja atau dan kualitas? Ya, mereka pertama setoran pertama, hafalan ziyadah. Setelah itu program Itqan. Alhamdulillah kita masuk program Itqan udah luar biasa. Program Itqan ini anak sekali duduk bisa baca. Berapa yang mereka kuat? Alhamdulillah ada yang bisa 15 juz, ada yang 13 juz, 10 juz. Dan itu orang-orang yang sudah selesai baru sekali setoran, kemudian kita masukkan dalam program Itqan. Dalam jangka waktu 3 bulan. 3 bulan ini. Itu yang paling lama ya Ustaz ya? Paling lama. Ada yang mungkin karena itu kan berkaitan dengan juga anggaran. Sekolah. Ada mungkin yang jangkanya agak pendek. Banyak juga sekolah lain yang menginginkan katanya kalau 3 bulan terlalu lama. Ya akhirnya ada program 1 bulan. 1 bulan ya. Ada program 3 minggu, ada program 2 minggu, bahkan program 1 minggu. 1 minggu singkat banget ya? Nah, 1 minggu sih singkat banget. Tapi setidaknya anak yang berangkat ke sana, anak kita dari sekolah mana yang berangkat ke sana, seperti sekolah misalnya Muhammadiyah Madanan yang berangkat ke Mesir, setidaknya dia terbuka cakrawalanya. Gitu ya. Ya, dia terbuka cakrawalanya, kemudian dia terbuka untuk menghafal Quran, ada motivasi gitu ya. Nah, rata-rata anak-anak yang sudah berangkat ke sana pulang ke Indonesia itu semangatnya bertambah. Oke, terakhir Ustadz, apa kira-kira saran Ustadz gitu ya, motivasi dari Ustadz Jamal untuk anak-anak kita di Indonesia di usia SMP SMA supaya punya semangat, punya keinginan kuat untuk menghafal dan belajar Al-Quran dan bahasa Arab, Ustaz. Ya, kalau kita bicara anak-anak kita ya, yang SMP SMA, sebetulnya para ulama kita dulu itu sudah banyak mencontohkan bagaimana mereka belajar. Saya sering menyampaikan ke mahasiswa itu kalau di Mesir, ulama kita itu kalau belajar itu sampai lupa makan. Imam Ahmad bin Khalil Al-Farhidi, gurunya Imam Sibawahi, dia mengatakan athqalu sa'ati alayya sa'atun akulu fiha. Waktu yang paling berat bagi saya itu kalau udah makan. Wah, beban dia. Kenapa? Karena tiap hari memang waktunya belajar. Kita beban kalau belum makan. Kita beban kalau makan. Artinya biar anak-anak ini semangat, memang harus pertama itu ada upgrading untuk guru-guru. Itu sangat penting sekali, menyamakan persepsi. Dan itu ruh semangat baru dari guru itu bisa sampaikan ke anak-anak. Nah, anak-anak kita yang ingin keluar negeri seperti Mesir, Madinah, Maroko dan yang lainnya, ya syaratnya 2 aja. Bahasa Arab sama Al-Quran. Itu yang membuat ya beberapa pesantren itu semangat, karena kalau menguasai 2 hal ini, maka bisa berangkat ke luar negeri. Selain itu, seperti yang saya ceritakan dari Dorong Antalis, mereka tahu bahwa kebangkitan Islam nanti itu adalah anak-anak yang memang menguasai bahasa Arab dan Al-Quran. Karena dulu Islam bangkit dengan 2 hal ini. Baik, luar biasa Ustadz Jamal. Mudah-mudahan ini bincang-bincang kita ini para pemirsa TV Muat TV memberikan motivasi kepada anak-anak kita, juga orang tua, bahwa bagaimana pentingnya belajar Al-Quran, bagaimana pentingnya bahasa Arab, agar kita betul-betul memahami Islam secara menyeluruh gitu, dan membangun optimisme kita Muslim dan anak-anak kita supaya punya cakrawala internasional, punya harapan bisa belajar, bisa kuliah tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Terima kasih Ustaz Jamal atas waktunya. Barokah, mudah-mudahan pengalamannya yang dibagikan kepada kita semua. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa ke Metro lagi. Baik, terima kasih pemirsa Muat TV. Kita ketemu lagi di sesi lain. Semoga kita tetap sehat dan tetap bisa menjaga semangat kita untuk terus melakukan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.